Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivian Safayafia, NIM 1705520166 dari Program Studi S1 Akuntansi Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Di sini saya membuat video tujuannya untuk menyelesaikan ujian tengah semester saya dalam mata kuliah audit investigasi. Oke, kita mulai. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai audit investigatif, di mana pada audit investigatif ini saya mengambil tema yaitu peran audit internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu kecurangan. Kecurangan. Menurut IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, kecurangan adalah salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan. Salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam pelaporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Sedangkan menurut IAPI atau Ikatan Akuntan Publik Indonesia, kecurangan adalah tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola karyawan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kecurangan suatu tindakan yang umum secara sengaja dilakukan oleh seseorang atau pihak lain dengan tujuan agar mendapat suatu keuntungan untuk dirinya sendiri. Kemudian kita lanjut ke fenomena kecurangan. Sebelum kita lanjut ke fenomena kecurangan, kita harus tahu dulu apa saja sih jenis-jenis kecurangan tersebut. Jenis-jenis kecurangan menurut Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE terdapat 3 kategori jenis kecurangan. Yang pertama ada penyalahgunaan aset, di mana kecurangan yang dilakukan dengan memanfaatkan suatu aset perusahaan. Aset ini dapat disalahgunakan secara langsung maupun tidak langsung. Pelaku mendapatkan suatu keuntungan. Biasanya pelaku itu melakukan kecurangan pada aset-aset yang rentan, seperti kas, persediaan, aset lain-lain, serta pengeluaran biaya secara curang. Kemudian, yang kedua adalah kecurangan atas laporan keuangan, di mana kecurangan atas laporan keuangan ini dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini bisa bersifat finansial maupun non-finansial. Kemudian ada korupsi. Korupsi adalah kejahatan kerah putih yang paling tua. Korupsi meliputi penyuapan, konflik kepentingan, pemberian tanda terima kasih yang tidak sah, dan pemerasan secara ekonomi. Korupsi adalah tindakan penjabat atau petugas secara tidak sah dan tidak dapat dibenarkan. Mereka memanfaatkan pekerjaan jabatannya untuk mendapat keuntungan untuk dirinya sendiri maupun orang lain, dengan melanggar kewajiban dan hak yang mereka miliki, dan melanggar hukum ya teman-teman itu. Kemudian akan saya bahas mengenai fenomena kecurangan. Sebelum itu, fenomena kecurangan ini itu banyak terjadi di dunia, salah satunya Indonesia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh ACFE pada tahun 2019 melaporkan survei ada 64,4%
tindak kecurangan korupsi, sekitar 28,9% tindak kecurangan penyalahgunaan aset, dan 6,7% kecurangan laporan keuangan. Kasus yang paling banyak di Indonesia adalah korupsi. Nah, dari itu saya mengambil contoh fenomena kecurangan pada tahun 2019 pada kasus PT Krakatau Steel. Sebelum diketahui kasus korupsinya, PT Krakatau Steel itu telah mengalami 7 tahun terakhir penurunan kinerja perusahaannya selama 7 tahun terakhir. Penurunan itu disebabkan oleh penjualan yang menurun, biaya produksi yang tinggi, dan utang yang besar. Kemudian, PT Krakatau Steel itu ternyata memiliki masalah internal pada perusahaan. Pada Maret 2019 diketahui terdapat kasus suap yang dilakukan oleh diduga dilakukan oleh Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel, ditangkap atas kasus suap pengadaan kebutuhan barang dan peralatan sebesar 2,4 miliar. Itu disebabkan karena pengawasan atau pengendalian internal perusahaannya masih kurang, sehingga dapat terjadi kasus korupsi di perusahaan tersebut. Penyebab direktur melakukan tindak kecurangan itu memiliki beberapa faktor. Faktor-faktor kecurangan tersebut menurut para ahli dalam teori itu terdapat 3 teori yang mengakibatkan faktor-faktor kecurangan. Yang pertama ada teori triangle fraud, ada diamond theory, dan yang terakhir ada gown theory. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori kecurangan, yaitu diamond theory. Diamond theory adalah pandangan baru terhadap fenomena fraud yang diusulkan oleh Wolfgang Hermanson pada tahun 2004. Teori ini pembaharuan dari teori fraud triangle oleh Kreisel tahun 1950. Pada teori triangle itu terdapat 3 elemen. Yang pertama ada insentif, insentif pressure atau tekanan. Yang kedua adalah opportunity atau peluang, dan yang ketiga adalah rationalization. Dan di diamond theory ini ketambahan 1 elemen, yaitu capability. Akan saya jelaskan masing-masing elemen. Pada elemen pertama, yaitu insentif dan pressure atau tekanan, dapat didefinisikan adalah motivasi dari pelaku seorang untuk melakukan penyelewengan karena dipicu adanya dorongan yang dirasakan. Setiap pelaku harus menghadapi beberapa jenis tekanan untuk dapat melakukan penipuan. Salah satunya dengan alasannya dapat berupa tekanan finansial, tekanan karena dorongan dari kebiasaan yang buruk, dan tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua, opportunity. Opportunity itu adalah peluang atau kesempatan. Jadi, seseorang yang melakukan tindak kecurangan itu adalah suatu keadaan yang memungkinkan seseorang itu untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan, seperti tindakan penyelewengan. Peluang bisa terjadi karena dipengaruhi oleh lemahnya pengendalian internal, pengawasan yang kurang, atau karena posisi yang strategis. Dengan memanfaatkan kondisi
atau posisi tertentu, seseorang dapat leluasa mengatur kepentingan orang banyak. Nah, dengan itu, seperti yang di kasus sebelumnya yang mengenai fenomena kecurangan, itu mereka karena ada peluang dan karena posisi mereka yang strategis. Kemudian akan saya bahas lagi mengenai elemen yang ketiga adalah rationalization. Rationalization adalah menunjukkan bahwa pelaku harus bisa merumuskan beberapa bentuk rasionalisasi yang dapat diterima secara moral sebelum terlibat dalam pelaku yang tidak etis. Rasionalisasi memungkinkan penipu memandang tindakan ilegal seperti suatu tindakan yang dapat diterima. Biasanya itu alasannya karena tergoda untuk melakukan tindakan kecurangan, biasanya menjadi pembenaran dari penyelewengan yang terjadi. Misalnya pada akhir-akhir ini tuh ada temannya yang melakukan kecurangan dan mereka menganggap bahwa tindakan itu adalah tindakan yang benar. Tindakan rasional ini hanya akan menghasilkan pemakluman yang tindakan fraud yang telah terjadi. Apabila terjadi fraud dilakukan secara terus-menerus. Jadi mereka itu menganggap bahwa kecurangan itu benar, makanya mereka menganggap itu biasa dan menganggap hal tersebut adalah benar, kayak gitu ya teman-teman. Kemudian karena di Diamond Theory itu terdapat 4 elemen, yang terakhir adalah capability. Nah, capability itu adalah kemampuan, di mana capability dapat diartikan suatu kemampuan atau kelebihan seseorang dalam memanfaatkan keadaan yang melingkupnya, yang mana kemampuan ini lebih banyak diarahkan pada situasi untuk mengelabui sistem pengendalian internal dengan tujuan untuk melegalkan hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam suatu organisasi, tapi mereka itu meyakini bahwa itu tuh benar gitu loh, menghalalkan segala cara, kayak gitulah teman-teman. Kemudian setelah tadi kita udah bahas mengenai Diamond Theory, kita harus tahu juga nih, apa sih komponen-komponen pengendalian internal dalam suatu perusahaan. Kita harus tahu dulu ya teman-teman, komponen-komponen pengendalian internal perusahaan itu apa aja. Oke, seperti gambar yang ada di layar teman-teman, menurut COSO, Internal Control Model, terdapat 5 komponen pengendalian internal. Yang pertama ada control environment, yang kedua ada risk assessment, yang ketiga adalah control activity, yang keempat adalah monitoring, dan yang kelima adalah information and community. Nah, kita bakal bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama yaitu control environment, lingkungan pengendalian, di mana lingkungan pengendalian ini menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran profesional organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan utama suatu komponen pengendalian yang membentuk disiplin dan struktur. Nah, CSO mendefinisikan lingkungan pengendalian sebagai perangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melakukan pengendalian internal di seluruh di seluruh organisasi. CSO juga menyatakan bahwa terdapat 5 prinsip untuk mendukung lingkungan pengendalian agar dapat terwujud dengan baik, yaitu yang pertama, dengan organisasi yang terdiri dari direksi, manajemen, personal, dan personal lainnya menunjukkan komitmen terhadap integrasi dan nilai-nilai etika. Jadi perusahaan itu organisasi itu menekankan komitmen terhadap integrasi dan nilai-nilai etika. Kemudian yang kedua, Dewan Direksi menunjukkan
independensi dari manajemen dalam mengawasi pengembangan dan kinerja pengendalian internal. Jadi dari Dewan Direksi itu melakukan pengawasan dan pengembangan pada pengendalian internal. Kemudian yang ketiga, manajemen dengan pengawasan Dewan Direksi menetapkan struktur, jalur, pelaporan, wewenang, dan tanggung jawab dalam mengejar tujuan. Kemudian yang keempat, ada organisasi menunjukkan komitmen yang menarik dan mengembangkan dengan mempertahankan individu kompetensi sejalan dengan tujuan. Yang terakhir, organisasi harus meyakinkan individu bertanggung jawab atas tugas dan tujuan tanggung jawab pengendalian internal mereka dalam mengejar tujuan tersebut. Oke, kita lanjut lagi ke komponen yang kedua, yaitu risk assessment, penilaian risiko atau penilaian risiko. Menurut CSO, penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasikan dan menilai struktur terhadap pencapaian tujuan. Risiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas. Dan risiko terhadap pencapaian seluruh tujuan dan entitas ini dianggap relatif terhadap toleransi risiko yang ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian risiko membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola oleh organisasi. Nah, prinsip-prinsip untuk mendukung penilaian risiko menurut CSO ada 4. Yang pertama, organisasi menetapkan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk memungkinkan mengidentifikasi dan menilai risiko yang berkaitan dengan tujuan. Kemudian, organisasi mengidentifikasikan risiko terhadap pencapaian tujuan di seluruh entitas dan analisis rasio sebagai dasar untuk bagaimana rasio harus dikelola. Yang ketiga, organisasi mempertimbangkan potensi kecurangan dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Kemudian, organisasi mengidentifikasikan dengan nilai perubahan yang signifikan dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ada prinsip-prinsip yang mendukung penilaian rasio itu ada 4. Kemudian kita bahas lagi elemen yang ketiga, yaitu tentang control activity. Control activity menurut COSO, aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian yang dilakukan pada semua tingkat entitas pada berbagai tahap dalam proses bisnis dan atas lingkungan teknologi. Nah, aktivitas pengendalian itu memiliki berbagai macam tujuan dan dapat diterapkan dalam tindakan dan fungsi organisasi. Aktivitas pengendalian itu meliputi kegiatan yang berbeda seperti otoritas verification, rekonsiliasi, analisis, prestasi kerja, menjaga keamanan harta perusahaan, dan pemisah fungsi. Nah, menurut CSO menegaskan adanya prinsip-prinsip dalam organisasi itu yang mendukung aktivitas pengendalian, yaitu yang pertama itu ada organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang mendukung yang berkontribusi untuk terhadap
mitigasi resiko pencapaian sasaran pada tahap yang diterima. Kemudian yang kedua, organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, ada organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan yang ditetapkan dan prosedur-prosedur yang menetapkan kebijakan-kebijakan ke dalam tindakan tersebut. Yang keempat, yaitu information and community informasi dan komunikasi, di mana menurut COSO menjelaskan bahwa informasi sangat penting bagi entitas untuk melaksanakan tanggung jawab dan pengendalian internal guna mencapai pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan itu informasi yang relevan, berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, dan informasi yang dapat digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen pengendalian internal. Informasi diperoleh atau dihasilkan melalui proses komunikasi antar pihak internal maupun eksternal yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang atau berbagi. Kebanyakan organisasi itu membangun suatu sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi yang andal, relevan, dan tepat waktu. Nah, di sini ada 3 prinsip yang mendukung komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal menurut CSO, yaitu organisasi memperoleh dan menghasilkan dan menggunakan informasi yang berkualitas dan relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal. Kemudian, yang kedua, ada organisasi secara internal mengomunikasikan informasi termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal dalam rangka mendukung fungsi pengendalian internal. Kemudian, organisasi juga berkomunikasi dengan pihak-pihak internal mengenai hal-hal yang mempengaruhi fungsi dan pengendalian internalnya. Kemudian, elemen yang kelima yaitu monitoring atau pemantauan. Monitoring menurut CSO merupakan kegiatan evaluasi dengan berbagai bentuk, apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah, maupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari kelima elemen pengendalian internal mempengaruhi fungsi dalam suatu komponen dan ada dan berfungsi. Adakah dan berfungsi. Oke. Pada monitoring ini terdapat evaluasi berkesinambungan dan evaluasi terpisah. Nah, evaluasi berkesinambungan itu berarti evaluasi yang terus-menerus, di mana dibangun ke dalam bisnis pada tingkatan yang berbeda dari entitasnya jika menyajikan informasi yang tepat waktu. Sedangkan untuk evaluasi yang terpisah dilakukan secara periodik dan bervariasi dalam lingkungan dan frekuensi yang tergantung pada penilaian risiko, efektivitasnya, evaluasi yang sedang berlangsung, bahan pertimbangan manajemen lainnya. Nah, dari kedua evaluasi itu bakal adanya temuan-temuan di evaluasi terhadap kriteria yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan, lembaga pembuat standar yang diakui, atau manajemen dewan direksi, dan kekurangan-kekurangan yang ditemukan dikomunikasikan kepada manajemen dan direksi.
Jadi monitoring itu sebagai penilaian kita untuk lebih baik ke depannya ya teman-teman. Kemudian kita bahas mengenai peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Oke. Kita harus tahu dulu apa itu auditor internal. Internal auditor adalah situasi aktivitas penilaian yang bebas atau independen dalam organisasi, perusahaan, atau dengan kata lain memberi servis atau jasa kepada perusahaan. Nah, auditor internal itu sendiri adalah internal auditor yang memiliki peran yang penting dalam membantu manajemen mencapai kinerja perusahaan yang baik dengan tujuan untuk membantu memperbaiki kinerja perusahaan. Nah, dalam auditor independen itu mereka itu punya tujuan. Biasanya tujuan itu tuh membahas dan menilai kebaikan dan ketepatan pelaksanaan pengendalian akuntansi. Kemudian pelaksanaan apakah sesuai dengan kebijaksanaan, rencana, dan prosedur yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah kekayaan perusahaan atau organisasi apakah dipertanggungjawabkan dengan baik dan dijaga dengan aman terhadap resiko kerugian. Kemudian yang keempat adanya meyakinkan tingkat kepercayaan akuntansi dan cara lain yang dikembangkan oleh organisasi. Nah, peran auditor intern itu ada beberapa peran auditor yang dibawa oleh auditor internal. Seperti yang pertama adalah peran sebagai pemecah masalah, di mana tujuan audit pada hakikatnya adalah masalah. Auditor internal harus mampu menggunakan metode pemecah masalah atau problem solving yang rasional. Mereka perannya sebagai pemecah masalah karena mereka harus mengetahui apa yang terjadi dan permasalahan apa yang terjadi yang timbul dari itu. Kayak gitu ya teman-teman. Kemudian auditor internal juga berperan sebagai temuan yang ada dari pelaksanaan audit bisa menjerumus pada timbulnya konflik bila seorang auditor kurang mampu menyelesaikan audit. Mengapa bisa terjerumus? Karena auditor independen itu harus tepat dan harus tahu apa masalah-masalah yang harus diselesaikan olehnya. Kalau tidak, pasti mereka akan terjerumus dari masalahnya tersebut, kayak gitu ya teman-teman. Akan menimbulkan masalah-masalah yang baru. Oke, kita sekarang lanjut ke pencegahan kecurangan. Mengapa sih kecurangan itu harus dicegah? Ya, karena kecurangan itu kan merugikan orang lain lah, makanya perlu adanya pencegahan kecurangan ya teman-teman. Di sini pencegahan kecurangan adalah aktivitas yang dilakukan manajemen dalam hal penempatan kebijakan, sistem dan prosedur yang meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan. Ada 3 tujuan pokok. Yang pertama, keandalan laporan keuangan, di mana keandalan laporan keuangan ini dapat dikatakan apakah laporan keuangan perusahaan tersebut sudah andal atau belum. Kemudian, efektivitas dan efisiensi operasional. Apakah perusahaan situ sudah melakukan sesuai dengan efektif dan efektivitas operasional? Kemudian, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Mengapa pencegahan ini dilakukan? 3 tujuannya untuk kepatuhan terhadap hukum. Karena kita harus menaati hukum yang berlaku pada
organisasi atau lingkungan organisasi tersebut. Kemudian, pencegahan kecurangan yang pertama itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membangun struktur pengendalian internal yang baik. Di mana dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas-tugas manajemen untuk mengendalikan perusahaan itu semakin berat. Agar tujuan yang telah ditetapkan top manajemen dapat dicapai, keamanan kerja perusahaan terjamin dan kegiatan operasional bisa dijalankan secara efektif dan efisien. Manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian internal yang baik dan efektif mencegah kecurangan. Makanya itu perlunya adanya membangun struktur pengendalian internal yang baik. Yang kedua, yaitu mengefektivitas aktivitas pengendalian internal. Mengefektivitas aktivitas pengendalian ini ada beberapa. Yang pertama dengan cara mereview kinerja. Gimana caranya mereview kinerja? Yaitu aktivitas pengendalian ini mencakup review sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran perkiraan kinerja periode sebelumnya, menghubungkan rangka-rangka data yang berbeda, operasional, keuangan satu sama dengan yang lain, bersama-sama dengan analisis atas pembangunan dan tindakan penyelidikan perbaikan dan review atas kerja fungsional atau aktivitas seseorang manajer kredit atas laporan cabang perusahaan terhadap persetujuan dan penagihan pinjaman. Kemudian ada lagi pengolahan informasi, di mana pengendalian dilaksanakan untuk mengecekkan ketetapan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Ada dua kelompok aktivitas pengendalian sistem informasi. Yang pertama pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum ini biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemrosesan, pemeliharaan, perangkat lunak, sistem, keamanan akses, pengembangan, dan pemeliharaan sistem aplikasi. Sedangkan pengendalian ini tuh membantu untuk menetapkan bahwa transaksi adalah sah dan diotorisasi semestinya dan diolah secara lengkap dan akurat. Kemudian ada juga pengendalian fisik aktivitas. Pengendalian fisik aktivitas ini seperti pengendalian yang mencakup keamanan fisik aktivitas, penjagaan terhadap fasilitas yang terlindung, dan aktivitas terhadap aktivitas dan catatan. Kemudian ada pemisahan tugas dan pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberi otorisasi pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktivitas yang tujuannya untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dan menjalankan tugas-tugasnya dengan keadaan normal. Kemudian yang ketiga itu mengikuti kultur organisasi. Dengan cara mengikuti kultur organisasi ini dapat dilakukan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG yang saling berkaitan satu sama lain dengan mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efektif, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Kemudian mengaktifkan fungsi internal. Dengan internal audit, walaupun internal auditnya tidak menjamin bahwa kecurangan itu tidak akan terjadi, namun harus menggunakan kemahiran jabatan dan sesama sehingga diharap mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan sasaran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Selanjutnya kita akan memasuki
pendeteksian kecurangan. Cara pendeteksian kecurangan itu menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tahun 2008, mendeteksi fraud oleh internal auditor merupakan tindakan untuk mengidentifikasi indikator-indikator kecurangan yang mengarah perlu tindaknya dilakukan pengujian. Secara garis besar, pendeteksian kecurangan dapat dilakukan beberapa cara. Salah satunya dengan pendeteksian kecurangan berdasarkan penggolongan kecurangan oleh ACFE pada tahun 2000. Ini akan dijelaskan mengenai kecurangan dalam penyajian laporan keuangan pada yang pendeteksian pada kecurangan atas laporan keuangan. Kecurangan dalam penyajian laporan keuangan umumnya dideteksi melalui analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu analisis vertikal, di mana teknik yang digunakan itu menganalisis hubungan antara item-item dari laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas dengan menggambarkan dalam presentase. Contohnya itu adanya kenaikan hutang dengan total hutang yang rata-rata, terus pihak-pihak adanya penurunan presentase biaya penjualan dengan total penjualan, dan dengan dasar pemeriksaan kecurangan. Kemudian ada analisis horizontal. Horizontal ini merupakan teknik analisis presentation perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan. Sebagai contoh, adanya kenaikan penjualan sebesar 80%, sedangkan harga pokok mengalami kenaikan 140%. Dengan asumsi itu tidak ada perubahan lainnya. Dengan unsur-unsur penjualan dan pembelian, maka hal ini dapat menimbulkan sangkaan adanya pembelian fiktif, penggelapan, dan transaksi ilegal lainnya. Kemudian adanya analisis rasio. Analisis rasio ini sebagai alat mengukur hubungan antara nilai-nilai item dengan laporan keuangan. Sebagai contoh adalah current ratio. Dan adanya penggelapan uang dan pencurian kas dapat menyebabkan turunnya perhitungan rasio tersebut. Kemudian pendeteksian kecurangan melalui penyalahgunaan aset. Teknik untuk mendeteksi kecurangan ini sangat banyak variasinya. Namun, pemahaman yang tepat atas pengendalian internal yang baik dalam pos-pos tersebut akan sangat membantu dalam melaksanakan pendeteksian kecurangan. Terdapat beberapa metode, antaranya yang pertama itu analisis review, di mana suatu review atas berbagai akun yang mungkin menunjukkan ketidaksamaan dan kegiatan-kegiatan yang tidak diharapkan. Contohnya, perbandingan antara pembelian barang, persediaan, penjualan bersih yang dapat diindikasikan adanya pembelian yang terlalu tinggi dan terlalu rendah bila dibandingkan dengan tingkat penjualan. Perbandingan pembelian, persediaan, dan bahan baku dengan tahun sekarang yang mungkin mengidentifikasikannya adanya kecurangan overbilling sale atau kecurangan pembelian ganda. Kemudian ada lagi static sampling. Static sampling ini persediaan dokumen dasar pembelian dapat diuji secara sampling untuk menentukan ketidaksamaan. Metode ini akan efektif jika kecurangan terhadap satu atributnya, misalnya pemasok fiktif. Suatu daftar alamat PO Box akan mengungkapkan adanya pemasok fiktif. Kemudian adanya teknik metode founder of outstanding complication. Nah, komplain dan keluhan dari konsumen, pemasok atau atau pihak lain ya. Jadi ini tuh alat deteksi yang baik yang dapat mengarahkan auditor untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Kemudian ada juga site visit of observation, di mana melakukan observasi ke lokasi biasanya mengungkap ada atau tidaknya pengendalian internal di lokasi tersebut. Observasi ini terhadap bagaimana transaksi akuntansi dilaksanakan, kadangkala akan memberikan peringatan pada CFA akan adanya daerah-daerah yang mempunyai potensi yang bermasalah. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai pendeteksian kecurangan pada korupsi. Sebagian besar kecurangan dapat dideteksi melalui keluhan dari rekan kerja yang jujur, laporan dari rekan atau pemasok yang tidak puas dan menyampaikan komplain ke perusahaan, atau sangkaan kecurangan melalui analisis terhadap tersangka. Menggunakan pendeteksiannya itu menggunakan kriteria red flag si penerima maupun si pemberi. Kemudian kita langsung masuk ke kompetensi internal auditor, di mana kompetensi internal auditor ini membahas kompetensi auditor diantaranya menurut para ahli, salah satunya itu Mulyadi, menjelaskan bahwa kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Setiap anggota harus melakukan upaya untuk pencapaian tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kompetensi jasa yang diberikan memahami tingkat profesionalisme tingkat tinggi seperti yang disyaratkan oleh prinsip etika. Kemudian kompetensi internal auditor itu menurut Spencer dalam Plan tahun 2007.284 mengemukakan bahwa kompetensi menunjukkan karakteristik yang mendasar. Terdapat 5 karakteristik yang membentuk kompetensi. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan ini meliputi masalah teknis, administrasi, proses kemanusiaan, dan sistem. Kemudian keterampilan merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Kemudian konsep diri dan nilai-nilai merujuk pada sikapnya, citra diri seseorang seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi. Kemudian ada karakteristik pribadi, merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Kemudian yang terakhir, motivasi. Motivasi ini merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan lain yang memicu tindakan tersebut. Jadi mereka melakukan itu dengan 5 karakteristik kompetensi ini ya teman-teman. Kemudian untuk kompetensi internal auditor itu sendiri, komponen kompetensi auditor internal yang tidak dapat terpisahkan menurut Mulyadi adalah pendidikan dan pengalaman. Kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan pengalaman tidak kompetensi yang diberikan melalui pendidikan dan pengalaman menggambarkan dirinya memiliki keahlian dan pengalaman yang tidak mereka punyai. Dalam semua penugasan, dalam semua tanggung jawab, anggota itu harus melakukan upaya untuk mencapai tingkat kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memiliki
tingkat profesionalisme tinggi seperti yang disyaratkan menurut prinsip etika. Sekian, terima kasih presentasi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga video saya bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada kekurangan dalam video saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya di videoku. Terima kasih.